Ampar lagi saja. Sholat duha memperlancar rezeki. Sholat duha memperlancar rezeki. Ampar saja jam 2 rakaat. Baca Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jannah uka wal quwwatu wal qudratu faismatis. Menyerahkan semua Allah Ta'ala. Petangisan semua. Serius nih. 2 rias ini kejadian nih. Makanya saya tidak ceritakan cerita orang lain, saya cerita saya sendiri. Nah, 2 rakaat selesai, masih kurang. Tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, 12 rakaat tuh. Hampir sama kayak sholat tarawih. Ya, sholat tarawih Muhammadiyah lah, ya kan? 12 rakaat, 2. Terus itu kan hari apa itu? Kamis. Sampai hari Jumat. Ini hari terkenal deh. Kan posisi kan nyaman dalam Habib kita gitu. Hari Jumat, malamnya seperti itu lagi. Sholat paginya sholat sudah 8 rakaat, 12 rakaat sholat duha. Duit masih ada. Posisi jam 10, duit cuma ada 5.000. Yang diperlukan berapa? 8.700.000 kurang 8.200.000. Hitungannya seperti itu. Pas jam 10 sudah mulai mengalar ke lain-lain lagi otaknya. Mana ini caranya? Ke orang tua diputuskan bukan menjadi solusi, bukan jadi jalan. Karena keputusan kita ambil, kita harus memperkuat mental kita, harus memperkuat mental lo. Akhirnya diputuskan, wah mulai ada itu, kita ziarah. Wes, itu bagus kan? Ziarah. Ini bukannya bid'ah ya. Ziarah ke Tangerang. Ini seriusnya ini kejadian ya. Ini pelakunya nih. Ziarah. Ini untuk supaya buat penasaran. Ziarah ke Tangerang jam 10, duit dibawa 500.000. Duit dibawa 500.000. Karena orang berapa? 8.200.000. Duit ada 500.000. Ziarah ke Tangerang. Sudah salam ziarah, baca yasin, baca doa. Dalam hati ulun ada tuh Tangerang. Yang tahu aja itu Tangerang itu orang jadi ulun lah. Yang tahu aja jadi ulun orang lah. Yang tahu aja jadi ulun. Berusaha kadang-kadang meminta apapun karena hina bagi ulun cuma meminta dunia, terlalu remeh kalau hanya meminta dunia. Apalagi ini ulun melibatkan pian untuk remeh pian paham aja tuh pian Allah SWT bahasa orang dalam gitu. Kan bisa langsung kok dalam hati ulun untuk remeh supan kalau yang ulun pinta itu cuma dunia, cuma sekedar 8.200.000 ya kan, supan kan sedikit gitu. Nah, tapi karena Allah lagi memperduakan, biarlah perjalanan Allah Ta'ala ya supaya nyaman. Lama teori itu. Akhirnya ulun ambil duit 5.000, ulun sumbangkan ke yang celengan yang kenal yang muka kubah itu Tangerang, anak sana. Habis, udah duitnya, ada makanan lagi ulun udah habis. Murni ulun belajar menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertawakal. Kan posisinya memang pada cukup dapat itu 200 yang masih diperlukan, serahkan semuanya, disumbangkan di rumah 5.000 sudah sumbangkan. Akhirnya sholat Jumat. Setelah sholat Jumat sholat tasbih pulang. Sholat tasbih, karena sholat tasbih paling afdol itu setelah sholat Jumat. Sholat tasbih, setelah sholat tasbih makan. Pasar di kota. Yang sedikit. Makan itu sudah kan mulai selera. Karena menuju jam 3, jam yang dijanjikan harus bayar. Setelah itu berat dahulu, teguring.
Ada sampai setengah jam terguling, mungkin sekitar jam 1 lewat sedikit, ada telepon dari kawan aku. Habis itu. Sampai jam 12 sih namanya. Wah, Sampai jam 12. oh masih setengah jam. Ada aja Pak. Oke. Ada telepon, pas waktu itu ada telepon dari kawan ulun. Waalaikumsalam, bersih bagi orang. Itu menjawabin ulun boleh. Ada lagi goreng itu. Kenapa dia? Among ada orang kau lah menangani apa ayo. Menangani mereka. Mereka dia ada direkap nih. Mereka apa jualan? Jualan kita tapi beri aja. Oh, iya lah, masih belum ada. Iya masih ada mau aku mau seorang aja. Oh iya ya ayo. Ada potensi kan? Perlu menjaga. Mereka kan ada mau ada duit ya loh. Sudah mulai semangat sudah datangi rumahnya, mulai mereka panjang banyak notanya, banyak yang dirikas ceritanya. Selesai mereka ada duit 70 juta. Duit 70 juta saya jual tadi ya. Berapa duitnya? 17 juta. Tapi jatah ulun dari 17 juta itu cuma 3 juta. Nah, alhamdulillah kita tuntung, mereka cerita, kita tuntung sudah mereka. Nah, jatah ente 3 juta. Alhamdulillah. Mata ulun masih ke duit sisa 14 juta. Kenapa? Kawan udah membaca itu. Nanti ini jam sedih juga 3 juta pasti melihat yang 15 juta aja. Harusnya kita tahu nih kenapa aku jangan kasih itu ya. Hanya ditakut ini kenapa bilang ya. Nah, dari kisah orang kisah kita perlu duit 8.200.000 sebenarnya. Ini 3 juta ada, masih kurang 5.200.000. Makanya mata itu jangan nggak duit yang 14 juta tadi. Nah, paham lagi. Jadi itu jadi. Oh, kalau jam 6 kau aja pakai aja ya. Nalang aja pakai aja. Berapa kurangnya? 5.200.000 dan namakan 6 juta lah ya. Dijaminya jadi 6 juta. 8 juta, 9 juta, 10 juta betulnya 9 juta beda. Langsung ke bank, langsung kirim. Alhamdulillah. Nah, itu cerita sedikit ya tentang tawakal ikhtiar. Di saat kita ikhtiar semaksimal mungkin, bagian tawakalnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan semuanya itu, ini istimewanya kita di Islam ya, semuanya itu mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Terbukti kan? Coba kalau ada cobaan kayak ini, mungkin lanjut 2 sholat tahajud, bertangisan, iya kan? Mungkin susah dikit kan? Ada gawe, ya kalau jelas ya, masuk akal kan? Ini Allah Ta'ala mau coba-cobaan yang besar supaya nih kita jam 2 apa saja bertangisan. Dan sholat duhanya 8 rakaat, 12 rakaat terus menerus. Nah, di tadi orang disebutkan ikhtiar dan tawakal yang istimewa dari Islam. Dan itu sebenarnya itu cuma satu cerita. Ada cerita yang lain lagi. Yang ketika itu orang harus memerlukan hari itu juga 170 juta. 170 juta memerlukan. Hari itu juga harus 170 juta. Kembali, tekniknya kembali. Sholat tahajud, sholat duha, habis sudah. Apa yang terjadi? Malamnya berapa? Satu masuk ulun 177 juta. Alhamdulillah. Nah, ini bukan ada contoh ikhtiar dan tawakal kita harus. Yang 170 juta masuk itu bukan tanpa apa-apa. Ada prosesnya, ada usaha-usahanya. Bukan cuma nol, begadang, subuh melangkau, anak sugih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Nah, berarti sisi mentalnya itu harus diubah. Mentalnya benar-benar bekerja. Dan alhamdulillah kita punya guru luar biasa. Ulun pernah waktu masih kuliah S3 di Banjar, ditelepon saja. Telepon saja. Kamu jam berapa bulan sih? Kamu di mana sih? Di Banjar masuk kuliah. Jam berapa bulan? Ulun kemungkinan ulun 1:30 sampai kendangan. Karena ulun kuliah sampai malam, kuliah sampai jam 10-an.
Abuan. Ujar Sidin semalam-malamnya datang ke rumahnya. Rumah langsung semalam-malamnya. Disuruh Sidin semalam-malamnya sampai ke sana langsung ke rumah Sidin. Sampai jam 2 ke rumah Sidin, sekalinya apa? Diunjukin duit oleh Sidin 150 juta. Itu bagi pribadi di luar kemungnya langsung kepikir, nukar ini, begini, ada. Mungkin semua terpikir ada 150 juta di Sidin, 150. Tapi bagi ulun, ini bisa jadi tes-tesan nih. Karena menurut aku ini untuk apa? Bisa untuk kakak aja sih. Bisa usaha untuk kakak aja sih. Bisa nampak senikam gitu. Banyak kan? 90. Ini lain 170 tadi. Ini lain kisahnya. Jadi itu ulun kalau mengutak, seperti hal. Padahal itu bisa turun. Akhirnya apa? Ternyata pas sampai di pondok beberapa kali evaluasi di pondok. Akhirnya itu gunakan merehab pondok karpika di pondok. Nah itu sekedar cerita ya. Kita kembali sini ya. Karakteristik Rasulullah SAW jujur, dia cuci daripada azam. Ini terlalu tekstual ya sebenarnya ini lebih nyaman komunikasi langsung. Strategi Rasulullah SAW jujur, ikhlas, profesional dan proporsional, silaturahmi, menunaikan zakat, infak dan sedekah. Nah ini bagian pentingnya, bagian penting dari materi ini. Nilai-nilai spiritual pada wirausaha. Karena ada nilai Islami dan ada dari sisi konvensional. Yang pertama asas. Kita jelas dalam wirausaha Islam asasnya adalah akidah Islam. Itu asas utama, dasarnya akidah Islam. Kalau wirausaha konvensional itu asasnya materialisme. Materialisme yang berujung ke sekularisme, berujung ke kapitalisme. Yang asasnya hanya kepentingan materialistis, bukan kepentingan akidah. Kemudian motivasinya dalam Islam dunia akhirat. Seperti doa kita tadi kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Motivasinya. Kalau konvensional, bisnis konvensional itu jelas motivasinya dunia. Kemudian orientasinya dalam berusaha di dalam Islam kita bukan hanya sekedar profit atau keuntungan, tetapi juga berkah. Berkah ini yang utama. Berkah definisi sederhananya itu ziyadatul khair. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu berkah. Misalnya nih, hidup kita sudah berkah atau tidak berkah? Lihat, kebaikan kita dari sisi agama bertambah atau tidak? Sederhananya, jadi berkah itu ziyadatul khair. Kita haulan untuk apa? Berkah. Berkah apa? Bertambahnya kebaikan dari sisi akhirat kita, dari sisi agama. Kalau bisnis konvensional, jelas orientasinya profit. Etos kerja, nah amanah ibadah. Nabi mendapat gelar Al-Amin, ya kan? Orang yang dapat dipercaya dan ibadah. Kalau bisnis biasa, etos kerjanya adalah duniawi. Sikap mental, mana ekspektasi daripada iman, aplikasi daripada iman. Jadi mentalnya kuat, bukan hanya dapat cobaan 8.700.000 harus bayar, langsung mengadu kepada orang tua. Hadang dulu, tes dulu ke kita seorang, bisa kan kita menyelesaikannya, ya kan? Tes dulu kita seorang. Karena kan begini ya, kalau dari sisi usaha, dari apa? Mari Teguh dengan kata beliau, jangan minta pundak yang kecil, jangan minta mental yang kecil, jangan minta pundak yang kecil, jangan minta cobaan yang kecil, tapi minta pundak yang besar. Artinya apa? Jangan minta cobaan yang kecil, karena cobaan yang kecil pasti hanya untuk orang-orang kecil. Cobaan yang kecil hanya untuk orang-orang kecil. Cobaan besar itu untuk orang-orang besar. Orang besar, kamu besar.
Jadi koros. Mental kita utama, mental yang pantang mundur, yang jangan kasih kendor. Wah, itu mental-mental yang emonya api terbakar-bakar. Orang apalagi jangan kasih kendor. Modalnya ya harus Islam halal. Misalnya nih ya, kita dari sisi usaha itu kadang-kadang yang belum tercipta itu bahwa kada ada modal, tidak ada modal. Padahal yang utama daripada usaha bukan modal, duitnya bukan, mental. Setelah mental, apa yang kita cari sebenarnya mentor kita, mentor yang bisa menjadi tutor, apalagi mau menjadi investor, tor. Ya, jadi modal bukan yang utama adalah mental, sehingga kita itu menunjukkan kepada orang-orang besar di atas, orang-orang mapan, orang-orang kaya raya di atas, oh anak muda ini loh. Coba lihat di YouTube atau dimanapun tidak ada miliarder yang tidak memiliki mentor. Semuanya rata-rata pengusaha sukses itu ada mentor, ada orang yang membimbingnya. Bukan cuma skripsi, ada pembimbing. Pengusaha itu perlu pembimbing, ada mentor. Misalnya ada yang kena Sahroni yang kerja di Tanjung Priok. Sahroni itu mentornya itu seorang dari China, bisnisnya itu perkapalan. Jadi Sahroni ini awalnya beliau cuma supir. Bahkan sebelum menjadi supir, tukang cuci mobilnya. Awalnya gelandangan. Berarti kan tidak punya rumah apa-apa, cuma modal dipercaya cuci mobil. Kemudian belajar nyetir. Sedang bisa nyetir, dipercaya nyupir bosnya ini Cina, bos perkapalan. Bosnya ini sering mabuk. Kita tidak percaya karakter bosnya ini sering mabuk. Akhirnya sering karena Sahroni ini yang menyetir, dia disuruh ini, ngurus ini, bosnya mabuk, disuruh. Akhirnya bosnya meninggal, anak tidak bisa melanjutkan. Yang bisa melanjutkan adalah Sahroni ini. Ada di YouTube itu, Crazy Rich Tanjung Priok, yang mobil sportnya itu banyak, luar biasa banyaknya. Rata-rata semuanya ada mentor. Nah, mentor ini akan melirik kepada orang-orang yang mentalnya kuat, anak muda yang mentalnya kuat. Kalau jadi mentor, kemudian tutor, dalam arti melajari kita. Nah, ikan salah caranya berusaha sapi kayak itu. Ini modal diuji sederhana. Salah caranya berusaha kambing kayak itu. Kambing itu ujar mentalnya misalnya. Kambing itu beda antara kambing lapar dengan kambing hendak berbini. Itu bagi ahli kambing bisa membedakannya atau mek-meknya itu lain. Entah kayak apalah, atau juga menurut. Itu beda tuh. Jadi ahli kambing yang mentalnya tadi ngerti. Ini kambing lagi lapar atau kambing lagi hendak berbini. Karena paham, nah ditutor. Setelah kata mentornya sudah bagus, mentornya mengatakan sudah bagus, tutornya proses tutorialnya bagus, akhirnya bosnya mau jadi investor, dimodalilah gitu. Nah, saya kira cukup untuk materinya ya. Kita tanya jawab aja. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan pertanyaan. Tapi pertanyaan jangan sulit-sulit. Tetap ada mikrofonnya, silakan. Kita diskusi biasa aja, santai. Silakan, Kik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana dari modal dibangun misalnya ada bunga supaya jangan riba kayak Pak. Nggih. Tadi menanyakan Masih. Nah, ini penting ya. Tadi ada disebutkan di awal. Modal halal. Nggih.
modal halal. Kalau bisa semaksimal mungkin hindari perbankan kalau bisa. Tapi kalau modal harus melakukan perbankan, gunakan perbankan syariah. Halal haramnya bagaimana? Percayakan kepada pakar-pakar syariah di perbankan syariah. Karena setiap bank syariah itu ada dewan pakar syariah. Beliau itu yang merumuskan halal haramnya. Jadi ada yang menjamin bahwa di bank syariah itu halal. Nah itu sebenarnya. Tapi tahap awal kalau bisa dihindari yang modal dari perbankan. Tapi kalau memang sangat mendesak, sangat memerlukan perbankan, gunakan perbankan syariah. Lebih mudah, lebih nyaman. Yang dari kecil-kecil dulu, dari modal-modal kecil usaha. Saya kira itu. Silakan lagi pertanyaan lain dari ibu-ibunya. Silakan. Kalau sudah bertanya apa? Pak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait dengan modal, udah sama Pak ya, modal. Jadi misalnya mencari modalnya kayak ini Pak, kita menghindari perbankan seperti yang Pak maksud. Bisa berupa kayak arisan. Arisan itu misalnya 10 orang, satu orangnya 500.000, kenanya 5 juta. Jadi kita hendak mencari modalnya pakai arisan, tapi kita berdulu kanan tanpa ada pemberian dari kawan-kawannya untuk arisan, biasanya ke owner atau ke kita misalnya yang hendak membangun arisan, tapi kita kan dulu syaratnya. Nah itu kayak Bapak pencarian modal yang kayak itu apakah bisa dikatakan bagus atau ada ribanya atau kayak Pak? Terima kasih. Oke. Jadi definisi riba itu penambahan dana yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai penambahan dananya itu sederhananya riba seperti itu ya. Kita minjam 5 juta mengembalikan 5.500.000. Sederhananya begitu riba. 500.000-nya itu riba sederhananya. Tapi kalau kembali ke arisan tadi, ada sebuah kaidah al-bai'u anta radin. Itu konsepnya dalam jual beli, bahwa kaidah jual beli itu saling meridhoi awalnya. Nah kalau misalnya prosesnya pakai arisan, berarti harus ada kesepakatan. Kita jadikan arisan itu sebagai modal. Nah tapi yang pengurus arisan itu atau disebut bandarnya ini karena duluan. Kalau yang lain menyepakati tidak masalah. Asal ada kesepakatan. Itu sebenarnya tidak ada kesepakatan. Bagus itu kalau lain halnya settingan. Jadi disetting kayak apa supaya caranya bandar dapat permulaan. Ini tidak baik, ini haram. Silakan ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin sama saja seperti Bapak Lata tadi. Pertanyaannya soal modal. Misalnya kita meminjam ke teman atau kerabat sekitar misalnya anggap 20 juta. Tapi ketika mengembalikannya itu kita lebihkan 2 juta, jadi 22 juta hitungannya. Ketika akad itu memberi bukan bunga. Itu bagaimana? Terima kasih. Itu tidak masalah. Yang penting kalau tidak ada paksaan, tidak ada kesepakatan, ini kalau ini 20 juta, kita harus melebihi 20 juta, itu riba. Itu bermasalah. Ini pemberian, pemberian hadiah. Jadi terserah tanpa ada pembinaan, tanpa ada paksaan. Lebihnya 10 juta lah. Dengan yang lain ada pertanyaan? Yang sebelah sini belum ada pertanyaan nih. Yang di belakang ini belum ada pertanyaan. Silakan.
ada pertanyaan nih? Nah, situ sudah sangat banyak, sudah sangat jelas. Yang pertama. Apa? Oh iya bagus, mantap. Amalannya yang panjang yang hadap. Kalau yang hadap ya, ini jangan minta hadap lagi lah. Kalau tidak minta hadap dong. Yang ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta itu satunya, atau ya fatah ya razak. Ya fatah ya razak, ya fatah ya razak, ya fatah ya razak. Tetapi ya supaya lekas kena dalam hati itu yakinkan ya fatah kan wahai Allah yang maha membuka, ya razak wahai Allah yang maha memberi rezeki. Dan dalam hati itu ya fatah bukakan, ya razak rezeki banyak-banyak, ya fatah ya razak, ya fatah ya razak. Itu kalau dibacanya 100 kali sehari, paling bagus sebelum sholat subuh. Ini paling bagus. Kalau artinya kan sholat subuh nih. Panggilannya sholat. Ya fatah ya razak, ya fatah ya razak. Ini sejauh berapa? Ini saja 12 kali. Atau yang terpanjang ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayu. Itu kalau yang banyaknya tuh 333. Nggih. Itu mujarab itu ada di dalam imdad sekumpul tulisannya itu. Itu bisa harus lagi BG dan syarat loto 100. Boleh. Kasih diskon, boleh. Tapi ya, harus 333. Mereka habis 100 lagi pasar 100 30. Jadi itu yang hadap-hadap lah, yang terpanjang lagi itu kalau amalia ibadahnya itu sholat duha. Sholat duha itu istimewa. Sholat duha itu dari bahwa orang itu akan diberi mudah rezeki. Sholat duha. Sholat duha itu tanda bahwa orang itu tergolong orang soleh atau soleha. Istimewa kan? Coba kita cek doanya. Allahumma inna duha duhauka. Ya Allah, sungguh waktu duha ini adalah waktu duhamu. Wa bahau bahauka wa jamal jamaluka, dan keagungan dan keindahan. Wa quwwata quwwatuka, dan kekuatan adalah kekuatanmu. Kita berserah diri. Wa qudrata qudratuka, dan qudrat takdir itu adalah takdirmu. Wa qudrata qudratuka wa quwwatuka wa imanuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa anzil. Ya Allah, seandainya rezekiku di langit, turunkan. Wa in kana fil ardi fakhrij. Seandainya rezeki itu masih dalam tanah, keluarkan. Wa in kana ba'idan faqrib. Wa in kana jauh, seandainya rezeki itu jauh, dekatkan. Wa in kana qalilan fakatsir. Wa seandainya sedikit rezeki itu, banyakkan. Wa in kana haraman fatahhiru. Seandainya masih haram rezekinya, maka halalkanlah, bersihkanlah. Mau beristimewa kan doanya. Nah, itu mulai mantap itu, udah mantap. Jadi bahasa lainnya itu surat dua itu kayak absen. Ada daftar orang yang dapat rezeki, nih absen daftar dapat rezeki, dan absen orang-orang soleh. Itu tanda tangannya dengan surat duha. Seandainya bisa dicontohkan seperti itu. Silahkan berikutnya, masih 5 menit. Ustaz, Al-Quran itu menjadi harus tahu artinya. Dan sebenarnya tidak wajib, tapi lebih bagus. Di rumah ayah itu Ustaz. Ya, supaya kamu kita meresapi, dijual. Ini bisa tahu artinya. Supaya tahu meresapi doanya. Kalau perlu menangis, menangis. Aduh Pak, udah baca artinya kalian sholat menangis. Rumput, ya lah. Takapir lawak.
dan sebenarnya lebih mudah ya, selain kita kalau wirausaha itu lebih mudah karena waktu itu fleksibel. Bukan kantoran, bukan apa, waktu itu fleksibel, kita menyediakan waktu sholat duha. Terus selain itu ya, kalau apalagi sholawat, sholawat itu harus berani menarget. Jangan sampai ya, dunianya sudah dunianya saing luar biasa, akhiratnya parai. Itu bukan wirausaha Islam. Wirausaha Islam kita di dunia maksimal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya pun maksimal. Paling mudah sholawat. Targetkan berapa sehari? 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. Mantap sholawat. Mudah-mudahan kita mau melakukan. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi lah, supaya ada komunikasi dua arah, jangan searah komunikasinya. Dingin ya. Silahkan, lagi pertanyaan sebelah sini. Silahkan. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibunya sudah tersadar sih. Baik, mungkin saya kira saya tutup pertemuan kita, saya cukupkan pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilangnya Allah mengucapkan maaf.